Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa, bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian yang ke-18, yaitu dari kitab bukunya Ustadz Dr. Firanda, Sirah Nabawiyah, Jilid 1 bab 3 halaman 153, di mana tentang keadaan umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW lahir menjadi Rasulullah SAW, menjadi Nabi. Kita sudah membicarakan masa Roma dan Persia. Sekarang masuk penduduk Eropa Utara. Penulis Dr. Firanda nyatakan negara-negara yang berada di Eropa bagian utara adalah Inggris, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Jerman. Eropa Utara saat itu berada di luar wilayah kerajaan Romawi. Salah seorang sejarawan Prancis menjelaskan keadaan Eropa Utara saat itu yang berkubang dalam berbagai perbuatan maksiat, serta rendahnya perhatian mereka akan kebersihan diri dan lingkungan. Belum lagi kebodohan, kekacauan, keterbelakangan, kezaliman, penindasan, dan buta aksara yang tersebar di antara mereka. Bahkan disebutkan bahwa ketidakmampuan baca tulis adalah hal yang dibanggakan oleh para raja mereka saat itu. Para cendekiawan benar-benar terhinakan di negara-negara tersebut, itu pun jika mereka memang ada. Sungguh fenomena di atas amat kontras dengan Islam yang ajaran pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dalam surat Al-Alaq ayat 1. Ya. Gustave Le Bon dalam bukunya Hadara al-Arab, ya, buku ini dikutip oleh Ustadz, ya, Hadara al-Arab, The History of the Arabia Before Islam, ditulis oleh Gustave Le Bon, menjelaskan tentang kondisi Eropa saat itu. Ia menyatakan bahwa tidak setengah mil tanah pun di Eropa yang digunakan untuk pengetahuan, kecuali pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi, yang bertepatan dengan abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Ketika itu mulai muncul beberapa kalangan di antara mereka yang ingin menyudahi mendung kebodohan yang selama ini merundung langit Eropa. Mereka pun mulai pergi untuk belajar kepada kaum muslimin yang saat itu berada pada puncak kejayaan mereka. Ya, lihat Hadara al-Arab, The History of the Arab Before Islam, karya Gustave Le Bon, halaman 586. Ya, ini menarik ya buat kita yang membanggakan Eropa Barat, ya, sampai mati-matian menjunjung tinggi mereka, merendahkan orang-orang Arab, orang Islam. Padahal mereka dulu di abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11-12, ya, mereka belajar pada kaum muslimin. Salah seorang sejarawan Andalus yang bernama Sa'id
Asyaid, wafat pada tahun 1462 Hijrah di Toledo, menulis sebuah kitab berjudul Tabaqat al-Umam. Ia menceritakan keadaan negara-negara Eropa Utara pada abad ke-15 Hijriah. Beliau menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang benar-benar tidak bermoral, layaknya hewan yang tak berakal, bangsa yang diliputi oleh kebodohan, kekerasan, kesewenang-wenangan di antara mereka. Salah seorang penjelajah dari Andalusia yang bernama Ibrahim Al-Tartousi menjelaskan tentang penduduk Galicia yang dahulu mereka tinggal di Spanyol bagian utara. Dia menjelaskan bagaimana mereka adalah orang yang suka berkhianat dan memiliki akhlak yang rendah. Mereka hanya melakukan bersih-bersih dan mandi sebanyak 1 atau 2 kali dalam setahun. Na'udzubillah. Menggunakan air dingin. Mereka tidak pernah mencuci pakaian mereka sejak awal kali dipakai dan baru menggantinya jika ia telah usang. Mereka menganggap bahwa keringat yang menempel di badan adalah suatu yang menyehatkan. Bandingkanlah fenomena ini dengan ajaran Islam yang mengharuskan para hamba untuk berwudu sebanyak 5 kali dalam sehari, mandi junub, mandi pada hari Jumat dan pada hari raya. Bandingkan ia dengan ajaran yang bahkan memerintahkan mereka yang makan bawang atau makanan lain yang berbau tidak sedap untuk menjauhi lokasi salat berjamaah yang merupakan ibadah yang paling mulia. Ya, sempurnanya Islam dalam segala segi kelihatan ini. Ibnu Fadlan, salah seorang penjelajah Muslim, mengisahkan apa yang disaksikan di Eropa pada abad keempat. Saat itu ada seorang pemimpin yang meninggal, lalu orang-orang mengiringi para budak wanitanya untuk dibunuh, sehingga mereka mati bersama tuan mereka. Para budak wanita itu disuguhi khamar, kemudian mereka menari-nari dalam ritual tertentu. Setelah itu orang-orang mengikat leher mereka dengan tali hingga datanglah seorang wanita tua yang mereka sebut sebagai malaikat kematian, yang kemudian menghujamkan belati besar ke dada para budak wanita tersebut. Para lelaki yang hadir pun ikut mencekik budak-budak wanita tersebut dengan tali hingga mereka tewas. Kemudian para budak wanita tersebut dibakar, lalu diletakkan bersama mayat tuannya. Mereka meyakini semua perbuatan kejam ini sebagai pemuliaan bagi sang tuan. Ya. Ini kalau dari jauh dari cahaya, ya, bodohan, merajalela, zaliman. Lanjut, bandingkanlah keyakinan mereka itu dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man latama mamlukah au darabahu fakaffaratuhu an yu'tiqahu. Siapa saja yang menampar atau memukul budaknya, maka ia harus membebaskannya sebagai penebus kesalahan tersebut. Ya, ini hadis riwayat Muslim 1657. Ya, begitu terjaganya budak di zaman di agama Islam. Beda dengan Eropa. Bandingkanlah fenomena di atas dengan Islam yang sangat antusias menghasung umatnya untuk berbuat baik kepada para budak, bahkan membebaskan mereka, baik dengan perintah yang sifatnya wajib maupun hanya anjuran. Itu setelah Romawi, setelah Persia, lalu Eropa. Lalu kita masuk, ya, penulis membawa kita ke bangsa Mesir. Mesir telah berada di bawah jajahan Romawi sejak takluknya Cleopatra di tangan Octavianus pada tahun 31 Masehi. Mesir dijajah oleh Romawi selama 5 abad lebih, ya. Lebih lama dari Indonesia dijajah Belanda 3 abad, ya, kurang lebih begitu kalau benar itu sejarah. Ya, insya Allah benar. Yang pertama kali menjajah Mesir adalah Romawi Barat. Namun ketika Romawi Barat runtuh dengan cepat,
Romawi Timur mengambil alih penjajahan atas Mesir. Hal ini terjadi sekitar 100 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Romawi Timur dan Barat senantiasa memeras sumber daya Mesir untuk memenuhi kebutuhan kekaisaran Romawi. Hal ini tentunya menyebabkan kemerosotan perekonomian Mesir. Bahkan kemerosotan tersebut juga menambah ke berbagai bidang lainnya seperti keilmuan dan sosial. Rakyat Mesir saat itu benar-benar menjadi budak di negeri mereka sendiri. Namun dengan cerdiknya Romawi bisa mempertahankan beberapa simbol-simbol khas Mesir untuk membuat rakyat Mesir masih merasa dihargai. Sehingga teredamlah amarah dan semangat revolusi mereka. Meskipun kenyataannya Romawi benar-benar menjajah mereka secara mutlak. Rakyat Mesir benar-benar hancur oleh gelombang pajak berat yang dibebankan Romawi atas mereka. Segala sesuatu pasti terkena pajak, baik berupa manusia, pabrik, tanah, hewan, perkakas rumah tangga, dan barang-barang dagangan, barang-barang dagangan. Rakyat tidak bisa berpergian dari suatu tempat menuju tempat lain sebelum membayar pajak. Bahkan para istri tentara pun wajib membayar pajak. Sang suami dipaksa untuk berkorban nyawa dan sang istri di rumah pun diperas dengan berbagai pajak yang tinggi. Bahkan rakyat yang meninggal pun tak diizinkan untuk dikebumikan sebelum membayar pajaknya. Alangkah jauhnya mereka dari nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai-nilai agama. Gitu. Lebih parahnya lagi, bangsa Romawi tidak segan menyiksa siapa saja yang menyelisih keyakinan agama mereka. Semua orang diharuskan untuk menganut Kristen Ortodoks. Dan jika tidak, maka akan disiksa habis-habisan. Yaitu situasi Mesir. Bangsa Cina. Di zaman Rasulullah SAW terdapat 3 agama di Cina. 1. Laosu. Laosu. Agama ini yang memiliki 3 ajaran utama, yaitu menjauhi wanita, zuhud terhadap dunia, dan mengucilkan diri. Namun ajarannya hanyalah sekedar teori yang belum dipraktekkan. Kedua, Konghucu atau Konfusius. Secara umum ajaran ini memandang bahwa kehidupan dunia adalah sesuatu yang buruk. Adapun dalam masalah ibadah, maka agama ini memberikan kebebasan pemeluknya untuk menyembah apapun yang mereka inginkan, baik pohon, batu, hewan, atau yang lainnya. Ini patung Laosu, Konghucu, dan Buddha. Bisa dilihat ini. Ya tidak terlalu penting. Tapi ya kalau mau lihat silahkan. Tuh. Ya begitulah. Pendirinya dibikin patung lalu disembah. Tiga, Buddha. Agama ini berisi pengajaran akhlak tertentu. Kan tapi mayoritas kandungan ajarannya adalah ajakan untuk mengucilkan diri dari kehidupan sosial serta zuhud terhadap kehidupan dunia. Tidak lama kemudian Buddha berubah dari sekedar ajaran menjadi sesuatu yang resmi disembah. Dibuatkan untuknya patung-patung yang kemudian disembah sepanjang tahun. 3 agama ini hingga saat ini tetap ada. Bahkan penulis buku The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History memasukkan Buddha pada urutan ke-5 dan Konghucu pada urutan ke-6. Kita tidak setuju itu, karena setelah Nabi SAW, kedua Abu Bakar, ketiga Umar, ketiga Utsman,
keempat Ali radhiyallahu anhum. Begitu Islam, ya, orang-orang terbaiknya, ya, setelah Nabi SAW, gitu. Dan sejarah mencatat keagungan, kepahlawanan, pengorbanan, dakwah mereka, khalifah-khalifah yang batin, dan ditambah khalifah-khalifah lain, para sahabat, ya, khairan nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itu dari saya. Kita lanjut pembacaan buku sejarah Sirah Nabawiyah. Bangsa India. Bangsa India dikenal sebagai bangsa yang memiliki ragam agama yang sangat banyak. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyembahan terhadap segala sesuatu ada di India. Mulai dari penyembahan terhadap manusia, tumbuhan, gunung, sungai, barang, tambang, emas dan perak, alat-alat perang, alat-alat tulis seperti pena dan kertas, benda-benda langit dan hewan-hewan. Dikisahkan bahwa dahulu pernah terjadi bencana kelaparan besar di India. Akibat para penyembah tikus membiarkan tikus-tikus tersebut memakan tanaman mereka. Perzinahan sangat merebak di seluruh India. Bahkan banyak kalangan peramal yang melakukan perbuatan keji tersebut di tempat-tempat ibadah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan yang mereka yakini. Ya. Contohnya dikit. Ya, patung batu Saraswati, Dewi seni rupa dan musik Hindu di Candi Hongkayanda, Kolapuram, Tamil Nadu, India. India juga mengenal sistem pengkastaan, yaitu sebagai berikut. Ya, pasti ada kasta. Kasta Brahmana, mereka adalah para pemuka agama. Kasta Ksatria, mereka adalah para pasukan perang. Kasta Waisya, mereka adalah para pedagang dan saudagar. Kasta Sudra, makna Sudra adalah orang-orang yang terbuang. Saking hinanya kasta Sudra bagi bangsa India, mereka sampai menyatakan secara tertulis bahwa level tertinggi dari orang-orang Sudra adalah mereka yang melayani kasta Brahmana tanpa diberi upah. Budak, ya. Bandingkanlah kondisi ini dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'tul ajira ajrah qabla an yajifa araquhu. Berikanlah upah seorang pekerja sebelum keringatnya mengering. Hadis riwayat Ibnu Majah 2443 dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Dalam buku ke-10 Rig Veda yang memuat tentang sistem warna tertulis, golongan Brahmana keluar dari mulut dewa Brahmana, golongan Ksatria dari tangannya, Waisya dari paha atau perutnya, Sudra keluar dari telapak kakinya. Ajib. Kaki adalah bagian tubuh yang letaknya paling bawah, sehingga kasta Sudra menjadi kasta yang paling rendah kedudukannya dan wajib melayani kasta-kasta yang ada di atasnya. Bahkan di India ada sekelompok orang yang digolongkan ke dalam kasta Dalit. Dalit adalah kasta terendah di India yang bahkan tak dimasukkan ke dalam 4 tingkatan sistem Varna, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, sehingga digolongkan sebagai Varna kelima, Pancama. Dalit berarti yang tertindas dalam bahasa Sanskerta, atau yang terpecah atau tercerai-berai dalam bahasa Hindi. Menurut James G. Lochtefeld dalam buku The Illustrated Encyclopedia of Hinduism N to Z, warga Dalit dianggap mencemari masyarakat Hindu sehingga diberikan pekerjaan paling kotor dan gaji terendah. Sejak lama orang-orang Dalit telah menjadi korban pengucilan. Bahkan siapa saja yang menyentuh fisik kalangan Dalit telah dianggap tercemar.
Begitulah. Tanpa hidayah orang berbuat apa saja. Menurut laporan eksklusif Human Rights Watch, warga Dalit masih selalu terkena diskriminasi maupun persekusi di berbagai bidang kehidupan. Tak jarang warga Dalit menjadi korban kekerasan massal, dilarang memasuki rumah atau kuil ibadah oleh orang-orang kasta yang lebih tinggi, tanpa ada pembelaan dari otoritas yang berwenang sekalipun. Allahumma saiban afian. Ini hujan. Bangsa Yahudi dalam kondisi bumi yang penuh kerusakan ini timbul sebuah pertanyaan. Di manakah dahulu Yahudi berada? Jawabannya adalah bahwa dahulu mereka hidup dalam keadaan tertindas di setiap tempat dan di setiap waktu. Tidak ada satu bangsa lain pun yang sudi untuk menjalin hubungan dengan mereka. Ya. Sudah merupakan ciri khas Yahudi bahwa ketika lemah, mereka penuh dengan ketundukan, kemunafikan, tindasan, penipuan, dan kebohongan. Sedangkan dalam keadaan kuat, mereka penuh dengan kesombongan, kezaliman, kebuasan, selalu makan riba, menyebarkan fitnah, dan menebarkan konspirasi. Pada tahun 610 Masehi, Yahudi bermarkas di Syam. Kemudian 2 atau 3 tahun setelah diutusnya Rasulullah SAW, terjadilah perang besar antara Persia dan Romawi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Ya, Ar-Rum ayat 2. Ketika Persia berhasil mengalahkan Romawi, orang-orang Yahudi sedang bermarkas di negara Syam yang menjadi bagian dari Romawi. Ya, yang menjadi bagian dari Romawi saat itu. Ketika kabar kekalahan Romawi tiba, orang-orang Yahudi pun meluapkan kemarahan mereka selama ini dengan membunuhi para pendeta Nasrani yang berada di Syam. Beberapa waktu kemudian terjadi kembali peperangan besar antara Romawi dan Persia yang berakhir dengan kemenangan Romawi. Allah Ta'ala berfirman, wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Quran surat Ar-Rum ayat 3. Mengetahui hal itu, orang-orang Yahudi bersegera menuju Heraklius dan menampakkan ketundukan di hadapannya. Mereka menampakkan kepatuhan kepada hukum-hukum Heraklius, sehingga akhirnya Heraklius menerima dan menjamin keamanan mereka. Hingga akhirnya para pendeta dari Syam tiba dan melaporkan kepada Heraklius apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Syam ketika Romawi kalah. Mendengar itu, Heraklius pun marah dan hendak menghukum mereka, namun terhalang oleh jaminan keamanan yang telah terlanjur ia berikan. Para pendeta minta Heraklius untuk membatalkan jaminan dan langsung membunuh orang-orang Yahudi. Sebagai gantinya, para pendeta berjanji akan berpuasa untuk Heraklius setiap hari Jumat. Akhirnya Heraklius mengabulkan permintaan mereka. Ya, begitu Yahudi. Ya, jahatnya ya kayak gitulah. Semenjak itulah permusuhan antara Yahudi dan Nasrani semakin sengit. Terlebih lagi orang-orang Nasrani memang sedari dulu sudah sangat membenci Yahudi yang mereka anggap sebagai pembunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal orang-orang Yahudi tidaklah membunuh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 157.
Bahkan ketika Quds dibebaskan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijriah, orang-orang Nasrani memohon kepada Umar radhiyallahu anhu agar tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal di Quds barang sehari pun kecuali sekedar lewat saja. Umar radhiyallahu anhu pun mengabulkan permintaan kaum Nasrani tersebut. Yahudi di zaman Rasulullah SAW bermakras di Khaybar. Mereka adalah kaum yang besar, yang kasar tabiatnya, keras hatinya, menyimpang akhlaknya, hobi memakan riba, serta senang menyalakan api fitnah dan peperangan. Tambah lagi kebodohan akan agama yang sejak lama menyelimuti mereka, lantaran ulah mereka yang menyelewengkan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Itulah Yahudi, ya, serba buruk kecuali mereka masuk Islam. Semoga banyak yang masuk Islam. Bangsa Habasyah sekarang bernama Ethiopia, lalu berada di atas agama Nasrani yang telah diselewengkan. Mereka mengikuti agama Iskandariyah yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah Ta'ala atau putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka memiliki kekuatan, pasukan, dan persenjataan, namun kehidupan mereka sangat primitif. Zaman Rasulullah SAW, Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil, yaitu An-Najasyi As-Samah. An-Najasyi adalah julukan dan namanya adalah As-Samah. Sedikit tentang gambaran, ya, tidak penting. Lalu Jazirah Arab. Penduduk Jazirah Arab ketika itu menyembah berhala disertai keimanan kepada Allah. Jazirah Arab menyembah Allah, menyembah berhala. Ini berhala-berhalanya contohnya, ya, batu-batu saja. Pada awalnya mereka hanya menganggap berhala-berhala tersebut sebagai perantara-perantara yang dapat ya semakin mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, yaitu berhala-berhala, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Namun sering berjalannya waktu, mereka mulai meyakini bahwa berhala-berhala tersebut memang mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat secara langsung dengan izin Allah. Ya. Hingga mereka pun mengibadahi berhala-berhala tersebut. Setiap kabilah Arab ketika itu memiliki satu berhala khusus, seperti Hubal di Mekah, Al-Lata di Taif. Ya, saking menjamurnya peribadatan kepada berhala di Jazirah Arab ketika itu, banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan pembuat berhala. Bahkan mereka memperjualbelikannya di dalam Mekah. Karenanya ketika itu Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala. Padahal Ka'bah adalah tempat termulia di muka bumi. Bahkan tak jarang mereka membuat berhala sendiri, lalu meletakkannya di rumah masing-masing. Seperti Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu an yang di masa jahiliyah sempat menyembah berhala yang dibuat ya sendiri dari kayu. Buat sendiri, sembah sendiri. Lihat Syiar Alam An-Nubala jilid 1 253. Kebiasaan buruk lainnya di Jazirah Arab adalah maraknya kebiasaan meminum khamar. Maka tidak heran banyak ditemukan syair-syair yang menyifati khamar serta tempat berkumpulnya para peminum khamar dengan terperinci. Allah SWT pun mengharamkan khamar secara bertahap. Lantaran kebiasaan tersebut sudah sangat mendarah daging pada bangsa Arab ketika itu. Begitu juga perjudian yang tersebar luas.
bahkan dianggap aktivitas sehari-hari. Karenanya Allah Ta'ala menegur mereka dengan firman-Nya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dalam kurung meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Ma'idah 91. Perlu diketahui bahwa muamalah yang menjadi praktek utama di Jazirah Arab adalah riba. Maka mereka menganggap sama antara riba dan jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anggapan mereka ini, innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ini yang diabadikan oleh Al-Quran, pendapat mereka, subhat mereka, kebodohan mereka. Ya, begitu. Nanti kita lanjutkan tentang Jazirah Arab insyaallah pada pertemuan kita yang ke-19 insyaallah. Kita berhenti di pertengahan halaman 170. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.